wala yatajawazul insanu haddahu ila at-takyif aw at-tamthil li'annahu idza kana 'ajizan an tasawwuri nafsihi allati baina jambayhi. Lihat manusia, apakah dia tahu tentang dirinya dari ujung rambut sampai kaki, apa yang ada di dalam perutnya, apa yang ada di dadanya, apa yang ada di tulang kakinya? Apakah dia tahu? Tidak tahu. Padahal itu ada pada dirinya. Dia tidak tahu. Ya kan? Kita semua tidak tahu apa yang ada di perut kita, di dada kita, di tulang kita, di darah kita seperti apa. Nggak tahu. Kecuali sedikit orang yang mempelajari. Umumnya tidak tahu. Nah, famin babil aula ay yakuna ajizan an tasawwuri haqa'iqi ma wasafallahu bihi nafsahu. Bagaimana tentang Allah? Allah berada di mana? Apa yang Allah lakukan di sepertiga malam? Dengan apa Allah menciptakan Adam? Dengan apa Allah akan menggulung langit? Dengan apa Allah akan menghentikan geraman jahanam? Tentu tidak ada yang tahu. Tahu dari mana? Nah, berhubung tidak tahu, maka biarkan Allah yang memberitahu. Kan begitu. Selesai kan? Gak ada yang tahu Allah berada di mana, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam, dengan apa Allah menciptakan Adam. Tahu dari mana? Gak ada yang tahu. Wajib kita tidak tahu. Maka serahkan kepada Allah untuk memberitahu. Nah, di sini Allah memberitahu lewat ayat, lewat hadis, lewat wahyu bahwa aku bersemayam di atas arsy, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku akan menampakkan betisku, aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Kenapa tidak diterima saja? Kenapa malah diutak-atik? Tidak mungkin Tuhan berada di satu tempat, yaitu di atas arsy. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, karena sepertiga malam itu kan ada terus, gitu. Berarti Allah sibuk naik turun, gitu. Tidak mungkin jahanam itu tetap ada kalau diinjak oleh telapak kaki Allah. Ya tentu hancur jahanam dan mati semua penghuni jahanam dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa berita yang datang dari Allah ditolak? Aneh. Aneh sekali. Kan itu kata Allah sendiri. Ya. Kita berhadapan dengan seorang laki-laki yang baru kita temui. Namanya siapa kita nggak tahu, orang dari mana kita nggak tahu, anaknya berapa kita tidak tahu, sukunya apa kita tidak tahu. Orang baru ketemu di masjid misalnya. Lalu orang itu memperkenalkan diri. Nama saya Pak Budi, anak saya 3, rumah saya di Semarang, suku saya Jawa, ya. Lalu dengan sok tahu kita bilang, Bapak bukan Pak Budi namanya, anak Bapak bukan 3, nggak pantas Bapak kalau anaknya 3. Bapak bukan orang Jawa, nggak pantas Bapak orang Jawa, nggak pantas kalau Bapak rumahnya di Semarang. Kira-kira waras nggak kita, ya kan? Yang tahu siapa? Yang tahu tentang diri Pak Budi itu ya dia sendiri. Kenapa dia sudah bilang kita tolak? Ini Allah Rabbul Alamin yang tentu kita lebih sikoh kepada Allah
daripada kepada Pak Budi tadi, yang orang saja kita yakin apa yang dia ucapkan kita terima. Bagaimana Allah katakan di ayat, di hadis, aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, lalu kita tolak? Tidak waras orang-orang ahli filsafat itu. Ini mau rambah kemana-mana, ke Mu'tazilah, ke Asy'ariyah, ke Maturidiyah, ke Jabariyah. Terkena di situ subhat filsafat itu, kecuali ahlu sunnah tentunya. Salaf insya Allah tidak terkena subhat falasifah. Maka terus ditakzir, bukan hanya filsafat, semua. Maka salaf sepanjang zaman, ulama salaf sepanjang zaman selalu membahas Mu'tazilah begini, Jahmiyah begini, Jabariyah begini, Asy'ariyah, Maturidiyah begini, terus tidak peduli orang mau bilang apa. Berbicara di majelis merdeka. Ini salaf. Walaupun yang mendengarkan 10 orang, 8 orang, bahkan 5 orang, nggak peduli. Jahmiyah begini-begini, Mu'tazilah begini-begini, disebutkan kesesatannya. Oh, yang jutaan itu yang sedang dibahas itu. Yang Jahmiyah jutaan, yang Mu'tazilah jutaan, yang Asy'ariyah jutaan. Sementara dia sedang membahas di hadapan 10 orang, 12 orang, nggak masalah. Kebenaran tidak ditandai oleh banyaknya pengikut. Kebenaran adalah wahyu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya.